wabarakatuh. Selamat pagi, Nak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, kabar Ibu baik juga, Nak Indah. Syukurlah ya kalau kita sama-sama baik kabarnya. Alhamdulillah, Bu. Oke, baiklah Nak Indah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, bahwa kita hari ini akan melaksanakan yang namanya layanan konseling. Dan Ibu mohon maaf ya Nak Indah, untuk layanan konselingnya kita laksanakan secara online melalui room Zoom ini. Karena kita masih terbatas dengan waktu dan juga jarak ya, yang mana pada saat ini kita masih pandemi COVID-19, tetapi alhamdulillah walaupun begitu proses konseling kita masih bisa dilaksanakan secara online. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Kan masih bisa secara online, Bu. Oke, baiklah Nak Indah kalau begitu. Sebelumnya apakah Nak Indah pernah mengikuti layanan konseling, baik secara langsung maupun virtual? Belum pernah, Bu. Berarti ini baru pertama kali Nak Indah mengikuti layanan konseling ya? Iya, Bu. Benar. Baru pertama kali hari ini. Oke, baik kalau begitu. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai layanan konseling, di mana layanan konseling ini adalah salah satu layanan untuk membantu individu atau konseli di dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi di sini Nak Indah nanti bebas untuk menceritakan permasalahan yang sedang Nak Indah alami. Kemudian kita sama-sama mencari solusi untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Bagaimana Nak Indah? Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu. Kemudian di dalam konseling ini tentunya ada beberapa asas Nak Indah yang harus kita terapkan. Dan salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini segenap data, informasi, maupun cerita atau permasalahan yang dialami oleh Nak Indah akan terjaga kerahasiaannya. Kemudian selanjutnya silakan nanti Nak Indah secara sukarela, secara terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh Nak Indah supaya permasalahan tersebut dapat diatasi dan terselesaikan dengan baik. Bagaimana, sepakat Nak Indah? Baik, Bu. Sepakat. Oke. Berarti kita bisa mulai ya proses konseling kita hari ini? Iya, baik, Bu. Bisa. Nak Indah sekarang coba ceritakan permasalahan yang sedang Nak Indah alami. Begini, Bu. Minggu yang lalu orang tua saya bilang kalau kami akan pindah keluar kota. Karena pekerjaan dan otomatis saya juga harus ikut pindah sekolah dong, Bu. Saya bingung, rasanya kurang pas kalau saya pindah sekarang. Kemudian saya juga takut, Bu, kalau saya pindah sekolah berarti saya butuh waktu lagi dong, Bu, untuk beradaptasi dengan teman dan lingkungan baru. Jadi merasa kurang nyaman aja, Bu, kalau harus pindah dalam waktu dekat ini. Oke, sebelumnya apakah Nak Indah sudah mengatakan hal ini kepada kedua orang tua Nak Indah? Sudah, Bu, tapi mereka bilang keadaannya mendesak. Orang tua saya sudah mulai harus bekerja di sana dalam waktu dekat ini. Apa yang Nak Indah inginkan ketika Nak Indah sudah berada di lingkungan atau sekolah yang baru? Saya ingin bisa diterima oleh teman-teman baru, Bu, dan mendapatkan guru-guru yang baik pula. Tapi saya takut, Bu, jika nanti saya tidak dapat diterima dan tidak memiliki teman, gurunya juga, Bu, takut tidak cocok dengan saya nanti. Oke, baiklah kalau begitu Nak Indah. Pertama kali Nak Indah masuk sekolah di sini, Nak Indah tentunya belum mengenal siapa-siapa kan? Iya, Bu. Baik itu guru maupun teman-teman yang lainnya juga. Namun pada akhirnya Nak Indah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bisa mendapatkan teman-teman, kenal dengan guru-guru yang lain, dan juga kenal dengan personil sekolah yang lainnya. Nah, bagaimana dulu Nak Indah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru tersebut? Jadi dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain, Bu. Selain itu, juga saya aktif mengikuti beberapa ekstrakurikuler di sekolah. Tujuannya untuk menambah relasi pertemanan juga sih, Bu. Nah, kalau begitu mungkin Nak Indah bisa menerapkan kembali ya hal-hal yang Nak Indah lakukan dulu pada saat pertama kali Nak Indah masuk sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Nak Indah.
Jadi nanti Nak Indah bisa coba terlebih dahulu ya solusi-solusi tersebut. Kemudian misalkan kita membuat skala dari 1 sampai 5, kira-kira seberapa ikhlas Nak Indah ikut orang tua pindah ke luar kota? Maksudnya bagaimana, Bu? Ibu jelaskan terlebih dahulu ya Nak Indah. Jadi pada saat skala 1, Nak Indah menunjukkan keadaan terendah, yaitu Nak Indah tidak ikhlas untuk pindah sekolah. Sedangkan pada skala 5 menunjukkan kondisi tertinggi bahwa Nak Indah benar-benar ikhlas untuk ikut pindah bersama orang tua keluar kota. Nah, kira-kira pada skala tersebut Nak Indah berada pada skala berapa? Skala 2, Bu. Skala 2 ya Nak Indah. Nah, kalau boleh tahu pada skala 2 itu keadaan yang dialami oleh Nak Indah seperti apa? Jadi di skala 2 saya merasa belum cukup ikhlas, Bu, dan saya mencoba berusaha untuk menerima keputusan orang tua saya, Bu, untuk pindah keluar kota. Oke, baiklah Nak Indah. Jadi menurut Nak Indah di skala mana Nak Indah itu merasa cukup ikhlas untuk ikut pindah sekolah dari skala 1 sampai skala 5 tadi? Skala 4, Bu. Saya mungkin sudah cukup ikhlas ya, Bu, untuk pindah sekolah bersama orang tua saya keluar kota. Oke, baiklah Nak Indah. Coba sekarang Nak Indah bayangkan, apabila setelah ini Nak Indah pulang sekolah, lalu Nak Indah istirahat, kemudian Nak Indah tertidur, lalu bermimpi bahwa Nak Indah sudah berada di sekolah yang baru dan bertemu dengan teman-teman baru dan guru-gurunya ramah-ramah. Banyak ekstrakurikuler yang seru yang bisa Nak Indah ikuti. Nah, pada saat kondisi tersebut bagaimana perasaan Nak Indah? Saya tentunya akan merasa senang, Bu, karena saya mempunyai banyak teman, guru-guru yang ramah dengan saya, dan juga saya senang, Bu, bisa mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan hobi saya. Oke, baiklah Nak Indah. Lalu, bagaimana cara Nak Indah agar bisa mencapai situasi tersebut? Mungkin saya akan mencoba segera beradaptasi di sekolah yang baru, Bu, dengan memulai mencari informasi tentang sekolah dan keadaan yang akan saya tuju. Kalau saya merasa cocok, tentunya ini bisa membantu saya untuk menerima kepindahan ini, Bu. Oke. Jika Nak Indah mengatakan bahwa Nak Indah harus segera beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru, kalau demikian, apa yang akan Nak Indah rencanakan? Sebisa mungkin saya terpaksa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, Bu, agar kondisi kesiapan mental saya lebih matang lagi, Bu. Oke, baiklah. Sepanjang pengamatan Ibu di kelas, menurut Ibu, Nak Indah cukup supel ya dalam pergaulan dan juga Nak Indah selalu aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Lalu, apa yang membuat Nak Indah merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru nanti? Soalnya itu lingkungan baru, Bu. Saya takut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadinya saya takut itu di luar zona nyaman saya, Bu. Oke. Nah, jika kita membuat skala dari 1 sampai 5 lagi, kira-kira seberapa mampu Nak Indah beradaptasi di lingkungan baru? Skala 3, Bu. Saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi kalau hanya sekedar untuk membicarakan hal yang perlu dibicarakan. Oke. Lalu pada skala berapa Nak Indah bisa beradaptasi di lingkungan baru tersebut? 5, Bu. Bisa beradaptasi dengan teman-teman baru dan saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Lebih baik mana? Nak Indah merasa terpaksa untuk pindah oleh keadaan orang tua sesuai dengan pekerjaan mereka atau Nak Indah ikhlas pindah dan mengerti pada keadaan orang tua Nak Indah sekarang? Untuk saat ini saya memang merasa dipaksa pindah, Bu. Kemudian, apakah kemungkinan perasaan terpaksa tersebut akan berubah? Pelan-pelan saya akan mencoba, Bu. Ikhlas, Bu. Insya Allah. Insya Allah, oke. Alhamdulillah ya Nak Indah. Lalu ketakutan yang dialami oleh Nak Indah akan teman-teman dan guru-guru di sekolah yang baru, nanti bagaimana? Apakah Nak Indah mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti terjadi dan tetap fokus untuk belajar di sekolah yang baru? Yang mana jika nanti keputusan yang ditetapkan oleh orang tua Nak Indah tetap pindah ke luar kota.
Iya Bu, insya Allah saya coba dan saya akan tetap fokus untuk belajar dan tidak lagi memikirkan kekhawatiran itu lagi Bu. Oke, jadi Nak Indah di sini sudah lebih kurang sudah memahami ya dan sudah menemukan cara menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Nak Indah. Nah, karena waktu kita terbatas dan keputusan orang tua Nak Indah juga tidak bisa diganggu gugat lagi ya, karena memang tuntutan pekerjaan dari orang tua Nak Indah, sehingga di sini Nak Indah harus memiliki persiapan untuk kemungkinan besar pindah ke sekolah baru. Tetapi Nak Indah di sini tidak perlu khawatir akan teman-teman dan lingkungan yang baru, karena seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kita akan mencoba untuk menghilangkan rasa ketakutan-ketakutan yang belum pasti terjadi. Kemudian, bila nanti orang tua Nak Indah datang ke sekolah untuk mengurus surat-surat pindah Nak Indah, Ibu akan coba berbicara terlebih dahulu kepada orang tua Nak Indah mengenai hal-hal ini. Dan semoga di sini kita dapatkan keputusan yang baik ya Nak Indah. Setelah pulang dari sini, mungkin Nak Indah bisa mencari informasi-informasi sekolah dan mengenai lingkungan baru yang akan Nak Indah tempati. Selain itu juga Nak Indah bisa membicarakan tentang kekhawatiran tersebut dengan orang tua Nak Indah. Iya baik Bu, akan Indah coba Bu. Oke, baiklah Nak Indah. Untuk keputusannya Ibu serahkan kepada Nak Indah ya. Semoga Nak Indah mendapatkan solusi setelah melakukan konseling ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Nak Indah telah berbagi cerita dan juga Nak Indah di sini sudah percaya kepada Ibu. Jangan sungkan-sungkan ya untuk menceritakan perkembangan permasalahan ini nantinya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sebelumnya Indah ucapkan. Oke, Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak ya Nak Indah. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan konseling kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Kalau Ibu ada salah-salah kata, Ibu juga mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Terima kasih juga Nak Indah.